Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Dan apabila teman-teman ingin sehat, selalu jaga kesehatan, selalu jaga hidup bersih. Dan jangan lupa selama teman-teman di rumah, bantuin orang tua ya. Karena kalau kita bantuin orang tua, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar, insya Allah, amin. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik. Nah, sebelum kita mulai, silahkan teman-teman siapkan dulu buku penanya beserta pensil atau pulpennya. Nah, jika sudah, mari kita buka halaman 5. Oke teman-teman, kita hari ini akan belajar IPS, yaitu materinya adalah bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Nah, setiap keragaman di Indonesia memiliki banyak sekali keragamannya, yaitu mencakup sosial dan budaya. Nah, di Indonesia sendiri memiliki 34 provinsi, nah, di mana provinsi masing-masing memiliki keragaman yang berbeda-beda, yaitu yang pertama keragaman suku bangsa, yang kedua keragaman bahasa, yang ketiga keragaman rumah adat, yang keempat keragaman tarian, yang kelima keragaman pakaian tradisional, yang keenam keragaman senjata tradisional, dan yang ketujuh keragaman alat musik tradisional. Baiklah teman-teman, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan suku bangsa? Nah, supaya teman-teman dapat mengingat, mari kita garis bawahi kata suku bangsa ya. Kita garis bawahi bahwa di sini pengertian atau arti dari suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Nah, jadi contohnya misalnya orang yang tinggal di Jawa Tengah, maka suku bangsanya adalah Jawa. Ya. Orang yang tinggal di Jawa Barat, mayoritas atau kebanyakannya adalah sukunya Sunda dan lain-lain. Nah, contoh di sini suku bangsa yang ada di Indonesia adalah suku Nias, ada di Sumatera Utara, suku Bugis ada di Sulawesi, dan suku Asmat ada di Papua. Kemudian yang kedua adalah keragaman bahasa. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu bahasa? Kita garis bawahi ya. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Nah, teman-teman, tanpa bahasa maka orang ya atau manusia tidak bisa saling berbicara atau tidak bisa saling ngobrol, saling bercakap-cakap, atau kita tidak akan bisa berinteraksi ya. Nah teman-teman, bahasa di Indonesia itu sangat banyak, namun bahasa pemersatu bangsa di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Nah, berikut adalah contoh bahasa daerah yang ada di Indonesia, yaitu bahasa Batak berasal dari Sumatera Utara, bahasa Sunda dari Jawa Barat, dan bahasa Betawi dari daerah khusus ibu kota Jakarta. Kemudian ada keragaman rumah adat. Nah, rumah adat adalah rumah yang dibangun sesuai dengan adat yang ada di tempatnya atau daerah orang-orang pribumi di daerah tersebut. Nah, setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adatnya masing-masing yang berbeda. Contohnya, rumah adat yaitu Joglo ada di Jawa, rumah Gadang ada di Sumatera Barat, Tongkonan ada di Sulawesi Selatan, dan Honai ada di Papua.
Kemudian ada keragaman tarian. Nah, tarian adalah, kita garis bawahi ya, tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Nah, contoh tarian yang ada di Indonesia yaitu tarian daerah, tari kecak ada di Bali, tari zapin tembung ada di Kalimantan Barat, dan tari maengket ada di Sulawesi Utara. Kemudian ada keragaman pakaian tradisional. Nah, kita garis bawahi lagi ya, bahwa pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Nah, acara adat itu bisa berbentuk upacara penyambutan, upacara pernikahan, dan lain sebagainya. Contoh pakaian adat yaitu bundo kanduang, Sumatera Barat, beskap, Jawa Tengah, dan payas, Bali. Kemudian ada keragaman senjata tradisional. Nah, tentunya teman-teman tahu ya senjata tradisional. Nah, biasanya kalau senjata tradisional itu, nah teman-teman, senjata tradisional itu biasanya dibuat menggunakan tangan ya, tidak menggunakan mesin. Dan biasanya bentuknya adalah senjata tajam. Nah, senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Nah, jadi pakaian tradisional dan senjata tradisional saling melengkapi ya. Nah, contoh senjata tradisional yaitu rencong dari Aceh, keris dari Jawa, dan tombak trisula dari Sumatera Selatan. Kemudian yang terakhir adalah keragaman alat musik tradisional. Nah, tentunya teman-teman tahu ya, alat musik itu ada yang ditiup, ada yang dipukul, ada yang dipetik, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, setiap provinsi memiliki alat musik tradisional masing-masing. Contohnya, alat musik tradisional dari Aceh namanya tambo. Alat musik tradisional dari Jawa Barat bernama angklung. Dan alat musik tradisional dari Papua namanya tifa. Nah, teman-teman, kita sudah bahas bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Lanjut kita bahas lagi. Silahkan teman-teman buka halaman 18. Nah, kita akan membahas keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sosial dan apa yang dimaksud dengan budaya? Nah, sosial adalah orang atau sekumpulan orang, ya. Kemudian budaya adalah kebiasaan yang dilakukan di daerah tertentu. Nah, keragaman sosial dan budaya tentunya menyangkut dengan suku, ya. Di sini kita garis bawahi suku. Suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Nah, gitu ya. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa setiap orang Jawa pasti budayanya sama ya. Setiap Sunda sama dan lainnya juga sama. Nah, di Indonesia sendiri memiliki suku bangsa yang sangat beragam. Suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Nah, berikut adalah contoh ciri khas yang dimiliki. Yaitu suku Jawa memiliki upacara adat yang khas, yaitu sekaten. Kemudian suku Betawi memiliki pertunjukan khas, yaitu ondel-ondel. Pastinya teman-teman tahu ya ondel-ondel. Kemudian suku Asmat biasanya menghias tubuh mereka dengan warna merah, hitam, dan putih. Nah, teman-teman, inilah penjelasan dari Ibu. Apabila teman-teman ada yang belum paham atau perlu ditanyakan, silahkan tidak usah sungkan, apalagi malu, langsung saja tanyakan ya. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan.
Selalu semangat teman-teman ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka lagi, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.